Dari pembina itu ada 3, yaitu ini yang sepuh Pak Sutrisno, yang kedua masih sakit Pak, kakinya, Pak Fajar itu angkatan 68, Pak Fajar, yaitu dari senior juga. Terus yang ketiga masih aktif, Laksamana Pertama Bramantio, Komandan Pasukan Khusus pengganti saya dulu, gitu ya. Sekarang generasi bintang 1. Terus Kopaska. Alhamdulillah. Selanjutnya pengawas, ya, organisasi dalam yayasan. Pengawas itu kami kenalkan Pak Satu, Pak Litiro, yang kedua Pak Imam nggak hadir ya. Pak Imam mungkin lagi bicycle sepedaan. Itu yang pengawas organisasi Pak Yai tinggal. Dan di sini yayasan ini pendirinya ada. Jadi secara umum saya sampaikan ini, pendirinya ada, tapi pemiliknya nggak ada. Karena pemiliknya itu kan harusnya owner. Sedangkan aset-aset semua ini milik pemerintah. Namun setelah organisasi kita mengikuti, harus ada pembina, harus ada pengawas dan pengurus. Seperti saya dulu pembina, sekarang ditunjuk sebagai pengurus oleh Bapak yang diamanain. Jadi unik. Jadi pemiliknya itu langsung Allah. Jadi cara pengelolanya tetap pakai undang-undang, namanya undang-undang yayasan. Karena yayasan itu ada 3 kriteria, yayasan BUMN, ada yayasan pribadi, ada yayasan perusahaan. Ini yang saya lihat di undang-undang itu. Jadi mainnya di sini ya kita sesuaikan bahwa mana yang mampu, sepuh pemikirannya, sepuh ilmunya di dalam pembina. Ya, sebagai penasihat. Jadi merupakan yang sering saya lontarkan adalah tim undang-undangnya ada. Itu uniknya di situ. Jadi saya singgung sedikit, memang tidak sama di sini, masjid sini, yayasan. Di sini ada Al-Falah, ada Mujahidin, ada Tamiriyah, ada Al-Irsyad. Sama namanya, tapi tidak sama. Semua ada ownernya. Ini bosnya itu langsung Allah. Nah, itu luar biasa. Di situ, sehingga inilah sekilas untuk kondisi yayasan yang diawai para ini jadi kepala bidang Ustadz, yaitu perdakwahan adalah itu Pak Wahidin sama Ustadz Ardiansah yang muda ini. Terus bidang pemeliharaan ini mantan pensiunan marinir itu Pak Taufik. Gitu. Terus bidang apalagi yang belum satu. Ini bos saya. Ini. Kalau nggak ada ini ya ini, tanpa itu ya ini penyanggang logistik. Dari apa itu yang dari Allah tadi. Ya. Jadi sekilas itu saja. Bendahara ada itu Pak Win. Ini saya panggil ya kita nih. Dua-dua ini Yai alirannya Salafi. Ya di situ. Nggak usah itu, ini Salafi. Saya banyak belajar sama beliau itu. Dua-duanya ini. Kenapa saya dapat Salafi itu begini? Mana yang Salafi? Berarti kamu dekat dengan Sidratul Muntaha gitu. Itu masih Salafi. Jadi gitu. Itulah Bapak Yai bersama rombongan yang bisa kami kenalkan, dan mudah-mudahan sekretaris lupa itu, anak-anak muda ini. Muda karena dia belum ada pendampingnya, jadi masih muda. Wakilnya itu, ya itu Mas Teguh itu. Ya ini sering saya uber-uber Pak Yai. Harus ikuti Pak Yai, ikuti Agus Maksum. Kok saya tok yang ikuti? Nanti nggak nyambung aku. Yaitu anak-anak muda itu yang kami siapkan nanti untuk dunia itu. Apa kemarin yang dunia apa Ustaz? Itu gila lagi metaverse itu. Waduh. Dunia maya. Nah itu. Saya kira udah lengkap. Nah, terakhir ini santri kawan saya yang bersama. Kemana-mana sama beliau ini. Ini yang dengan satu untuk perwakilan dari polisi, Brigjen Bahrul Effendi, ini
santri panjenengan sama-sama saya yang paling muda. Tapi ada yang lain, Pak. Pak Budiarto ada di Cibubur, Pak Warno lagi ada Langan, yang di Jakarta itu jadi Bambang Suwadi, itu Jakarta, terus yang tidak sedang muncul itu Bambang Mahyudin, yaitu terus yang bintang 2 itu Amir Hasan Sidik, polisi, terus satunya bintang 2 itu Dr. Bibit Santoso, Mayor Jenderal, itu yang ada di Jakarta semuanya. Itu sering hadir. Oh iya, itu Daryanto, Irjen Daryanto itu. Pengendalinya. Itulah antara lain Pak Yai. Mungkin itu bisa kami sampaikan dan alhamdulillah mudah-mudahan Pak Yai dan rombongan diberikan suatu kekuatan dan kesehatan dalam mengemban ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan para pemimpin, para komandan dan komandan yang hadir pada saat ini, para pembina umat, mobil khusus yang selalu membuat semangat pada umat itu. Saya menyebutnya beliau Jenderal Mukhlisin. Masya Allah. Karena kita memang membutuhkan kepemimpinan, dan masjid itu dimulakan awal-awal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat harokah, membuat gelombang, gerakan, sehingga ketika beliau masuk ke masjid, masuk ke Madinah, itu dibuka dengan pintu gerbang masjid. Maka dalam kondisi seperti sekarang ini, masjid yang kita harapkan sebagai sebuah bentuk perubahan. Dan jazakumullah khairan kepada Pak Dr. Kiai Mangisti Wali Syati yang istiqomah membuat penyadaran kepada umat ini, sehingga apa yang kita dengar kemarin juga silaturahim dengan Habib Abu Bakar As-Segaf, juga tadi malam dengan Abuya Kiai Mahfud Sobari di Madura dengan beberapa kiai. Kita ingin tahu apa sebenarnya yang diharapkan para pemimpin umat Tantolik fil Masjid ini harapkan. Jadi mulai dari masjid. Nah, semuanya sudah angkat tangan dalam kondisi seperti sekarang, pandemi ini. Ketika kezaliman itu sudah luar biasa dan berkumpul orang-orang yang menyalahkan umat dan rakyatnya pada saat sedang susah, maka perlu ada cahaya dari masjid. Dan kita melihat dalam dialog-dialog dialog-dialog kebangkitan itu, kita merasakan ada aura dari masjid yang di dalamnya adalah mereka yang memahami tentang penguasaan teritori. Mereka yang sangat memahami itu. Karena masjid yang benar itu adalah masjid yang melahirkan walam yakhsha illallah, ulama yang benar. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir yuqimuna shalah wa yutuna zakah walam yakhsha illallah. Maka masjid yang bisa membuat perubahan sangat sederhana. Dilihatnya tidak perlu berlama-lama.
Cukup 4 itu saja. Di mana di situ muncul gerakan banyak orang yang menambah keimanannya, rasa takutnya kepada Allah. Lalu di dalamnya ada orang-orang yang berusaha untuk menegakkan sholat. Dan kemarin kita diskusikan dengan Habib Abu Bakar Assegaf. Nampaknya sholat inilah yang kemudian kita akan lakukan sebagai alat fit and proper tes terhadap orang-orang yang akan diberi amanat kebangsaan ini. Sudah cukup kita melihat persaksian orang-orang yang berjanji dengan kitab Al-Quran di atasnya dan melakukan pembangkangan terhadap janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah ada dalam tamsil Al-Quran, yaitu Bani Israel yang terkena dampak penjajah itu, di atasnya dikasih gunung juga masih mau bandel. Apalagi cuman Al-Quran cetakan Departemen Agama. Maka nampaknya ulama yang kemudian kita ajak bekerja sama itu adalah ulama yang benar-benar walam yakhsha illallah. Keluar dari masjid, menegakkan sholat, dan sholatnya juga adalah sholat yang khusyuk, yang benar. Jadi nggak usah lama-lama melihatnya itu. Rasulullah SAW pernah kemudian menyuruh ulang orang yang sholatnya buru-buru. Nah, bagaimana dia benar-benar jujur dan minta tolong kepada Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Sedangkan sholatnya adalah sholat yang tidak seperti ketika dia berhadapan dengan para pembesar, atasan, investor. Ketika dia berhadapan dengan investor, atasan, dan orang yang akan dimintai backup militer, perlindungan, dia bisa bicara berjam-jam dengan sabar dan minta tolong, bahkan menunggu. Tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa meledakkan jantung dan urat-urat saraf, dia sombong atas itu. Maka nampaknya kita akan kembali kepada Rasulullah SAW untuk menilai, sehingga Rasul mengatakan tidak perlu melihat orang dari jaketnya. Innallaha la yanduru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Karena kalau bagi para komandan yang memiliki penciuman tajam terhadap musuh-musuh Allah yang ada di sekitar kita, yang namanya Mossad dan CIA itu tinggal pakai baju-baju seorang rohaniawan sehingga tidak ketahuan. Maka kita membutuhkan dukungan dari para komandan ini untuk menyelamatkan dakwah atas pengalaman dan penciuman yang tajam. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, untuk menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian, wa akharin la ta'lamunhum Allah ya'lamu, dan musuh kalian dan musuh Allah yang kalian tidak tahu padahal Allah tahu. Tanpa pembelaan dan perlindungan semacam ini, maka umat Islam selamanya akan terpuruk karena sering tertipu. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang ditakuti syaitan kalau berjalan, saya tidak menipu, tapi saya tidak bisa ditipu. Kalau umat Islam tidak menipu, ya memang dia baik-baik dari masjid itu, tapi masih tertipu juga, berarti ada yang salah. Kami mohon arahan, karena apa yang sedang kita lakukan itu mengembalikan masjid sebagai titik tolak kebangkitan. Sehingga kita sedang mencari masjid-masjid yang kemudian bisa memulai itu, yaitu masjid yang bisa melaksanakan kawasan industri halal UMKM 5.0. Sehingga kawasan itu dikuasai oleh masjid, tongkat komandonya oleh masjid, di mana memenuhi syarat semacam tadi surat At-Taubah ayat 18. Maka dari masjid yang seperti itu, industri yang seperti itu, maka akan muncul pengelolaan oleh para ulama. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya ulama yang asli itu bukan karena penampilannya, tapi karena rasa takutnya kepada Allah. Bergetar kalbunya ketika disebut nama Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Maka rasa takutnya itu sama ketika pada saat sendirian
di tengah malam di atas sajadah. Dan pada saat dia berbicara di depan sekelompok pasukan orang-orang yang hendak diajak di jalan Allah, ataupun ketika dia berbicara di depan publik, maka bergetar kalbunya adalah sama. Sehingga ini disampaikan, kalau kata beliau, adalah kita sedang mencari ulama dan masjid yang nothing tulus kalau berbicara. Tentu saja tetap dalam kesantunan. Tapi walam yakhsha illallah adalah aura yang harus dikeluarkan oleh masjid-masjid yang hendak membantu kebangkitan ini. Utamanya setelah Majelis Ulama Indonesia dalam Kongres Ekonomi Umat ini kemudian memutuskan untuk melaksanakan resolusi jihad ekonomi. Ini bukan kebetulan kita memilih kata resolusi jihad ini. Karena sudah harapan itu sudah hampir banyak orang yang putus asa terhadap bagaimana menghadapi negeri ini yang kaya raya tapi rakyatnya sulit. Kaya raya tapi kemudian banyak berhutang dan bebannya pada rakyat. Kaya raya tapi kemudian ketika masuk rumah sakit berbisnis dengan rakyatnya, artinya rakyat harus bayar. Mestinya rakyat itu ditanggung oleh negara. Maka seharusnya masjid ini kemudian masuk ke pusat pengambilan kebijakan. Dia bukan hanya menjadi pengamat. Hatta yab'atha fi umha rasulan yatla ayatina. Sampai kepada pusat pengambilan kebijakan, legislatif, eksekutif, yudikatif, militer, itu harus ada yang membaca kitabullah, tapi bukan baca kayak itu, kayak pengajian terus suruh pulang. Ya. Sudah, mana ustadznya? Ayo silakan baca. Sudah, baca, pulang ya. Terus baca, terus kita membahas APBN, APBD. Sudah, pulang ustaz. Jangan lagi begitu. Masjid harus memunculkan aura walam yakhsha illallah. Kita tidak tertipu dengan pujian-pujian mau disebut ustadz, menyebut kiai. Tapi setelah itu kemudian kita hanya jadi pajangan. Hentikan kondisi seperti itu supaya masjid menjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Maka resolusi jihad ini kita hendak mengenang apa yang dilakukan oleh Surabaya. Maka salah satunya kenapa kemudian kita datang ke Jawa Timur untuk safari dakwah ini. Kenapa? Kawan-kawan bertanya, kenapa kok datang ke Jawa Timur? Apa koncuannya karena ada Pak Mangisti? Tentu saja ya. Karena beliaulah yang kemudian membuat ini tadinya hanya di suatu tempat di Jalan Kawi, tapi ini sudah dirasakan dari Sabang sampai Merauke. Getaran ini orang sudah mendengar apa yang kemudian kita bicarakan dengan teknologi seperti sekarang. Maka resolusi jihad yang pernah dicanangkan ketika Pak Karno minta bantuan kepada Hadratus Syekh tahun 1945 ketika hendak terjadi perlucutan senjata Jepang. Lalu kemudian Belanda menumpang ingin mengangkangi kembali. Maka Soekarno datang kepada Syekhuna Khalid. Para ulama kemudian membuat pertemuan ulama Madura dan Jawa pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 1945. Dan lahirlah resolusi jihad. Maka teriakan itu sampai sekarang masih mengiang di dalam sejarah kita. Bagaimana Bung Tomo berpidato di RRI. Dan arek-arek Surabaya membuat kejutan. Iskariman Aumar Syahidan pada tanggal 10 November. 19 hari setelah resolusi jihad. Maka kalau resolusi jihad hanya dipidatokan di Hotel Sultan di Jakarta, dia hanya akan menjadi dongeng. Tapi aura resolusi jihad itu sesungguhnya ada di Surabaya. Jadi 22 Oktober, kemudian pada tanggal 10 November, itu terjadi ledakan. Maka 12 Desember, resolusi jihad itu mestinya tanggal 31 Desember, itu terjadi ledakan. Makna ledakan itu adalah kata jihad itu sendiri, bukan bom. Saya tidak berhak mengajarkan itu di depan para komandan semua.
yang mahir atas nama mesiu dan peluru. Tapi ledakan, karena jihad itu ledakan. Apa sesungguhnya yang terjadi pada umat ini? Mestinya ada lompatan hidup pada tanggal 31 Desember 19, sehari setelah resolusi jihad. Kalau tidak, ini namanya omong doang. Kabur maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah kalau kalian bicara, kalian tidak bekerja keras menerapkan. Maka tahadus binikmah, kami bertiga melalui jalan darat dan nyampe di Surabaya mencari aura-aura kebangkitan itu. Apa sih? Dan nanti malam adalah rapat pertama dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, karena pada poin 9 resolusi jihad itu, resolusi jihad ekonomi diamanatkan kepada Komite Pemberdayaan Ekonomi Majelis Ulama Indonesia dan Tahadus Binismah. Saya ketuanya sampai saat ini, kecuali Allah mencabutnya. Sebagai komandan dari komisi ini, maka saya harus menunjukkan kepada seluruh anggota komisi tentang perjuangan ini. Ada orang bertanya, kenapa tidak naik plane aja, Pak? Saya bilang, saya mau turun ke sana kemari. Ya kan, nanti bisa naik plane, turun di Surabaya, nanti diantar ke sana kemari sama mobil Surabaya. Saya mau turun ke Rembang, saya mau turun ke Solo, saya mau turun ke Bandung, saya mau turun ke Cirebon, semuanya. Mengapa? Karena poin 9 dari resolusi itu sudah membebankan kepada kami di komisi untuk melaksanakan resolusi jihad. Dan itu amanah. Kalau saya sebagai komandan tidak menunjukkan semangat turun ke bawah ini, apalagi yang diharapkan dari pasukan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Oleh karenanya saya berharap masukan dari para senior semuanya, terutama di masjid yang istiqomah ini, yang kalau dalam kajian sak layar-layar lebarnya itu menjadi saksi sejarah, ingin mendapatkan masukan, khususnya nanti menerapkan kawasan industri halal UMKM 5.0 yang ada di masjid-masjid di setiap daerah. Saya sedang mencari itu. Apakah mungkin Masjid Al-Ikhlas ini menjadi ujung tombak keteladanan dan keberanian untuk mengawal, ada 5 kata itu. Yang pertama, kawasan. Kawasan itu sebenarnya daulah yang harus dikuasai. Tapi dalam konteks ini memang dalam gelombang ketiga ini, kawasan teritori itu sudah nggak ada batasnya. Maka jangan hanya berpikir bahwa industri hulu hilir yang kita bangun itu hanya di halaman Masjid Al-Ikhlas. Tapi mungkin di beberapa titik di kecamatan, di tempat yang berbeda di tempat ini, itu juga bisa disebut kawasan karena menjadi supporting hulu dan hilirnya industrinya. Apakah mungkin ada di sekitar Jambangan? Tapi disinilah sentralnya, komandannya, komandonya. Yang kedua adalah industri setelah kawasan itu. Bagaimana kemudian kita mengikutkan dari hulu ke hilir? Karena perintah Rasulullah SAW, "Ubghuni ad-du'afa fa innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afakum." Cari aku di kalangan du'afa. Nanti kalian akan ditolong dan diberi rezeki oleh Allah karena du'afa, rakyat bersama kalian. Maka bagaimana caranya kemudian dari masjid ini menghasilkan sebuah industri hulu ke hilir yang kepemilikannya dimiliki oleh aghnia dan du'afa yang duduk bersama-sama. Di zaman Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, budak Ibnu Mas'ud, pembantu rumah tangga radhiyallahu anhu, dan Abdurrahman bin Auf, pengusaha besar di atas UMKM, bisa duduk bersama dan kemudian membangun usaha bersama. Ini industri hulu dan hilir. Kemudian kawasan industri halal. Halal adalah tanggung jawab kita. Tentu saja halalan thayyiban.
bukan cuma halal. Seringkali halalan thayyiban itu hanya dibicarakan gizinya yang bagus. Thayyiban ini sampai ke advokasinya. Bisa tidak masjid ini pasang badan ketika orang dipersulit di dalam berbicara masalah halal? Di situ pertanyaannya. Bisa tidak masjid ini kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak tahu bagaimana caranya halal? Kabar baiknya, negara ini sudah membuat regulasi self-declare. Boleh melakukan standarisasi halal dengan syarat tertentu, apalagi yang usaha mikro dan di bawahnya. Nah, maka masjid ini akan memiliki marwah dan berbagai usaha yang ada di sekitarnya itu. Kemudian masalah halalnya ada co-brandingnya dengan masjid Al-Ikhlas. Dan mereka menjadikan masjid tempat belajar sebenarnya. Yang terakhir adalah 5.0, teknologi digital. Closed loop yang sering kita bicarakan dengan Pak Agus Maksum, dan kita dengan bekerja sama dengan Pak Agus Maksum juga dalam proses membuat digitalisasi demi umat. Pada poin ini barangkali masjid-masjid itu nanti bersatu dan bertemu untuk kemudian membangun perikatan antar masjid yang selama ini perikatan itu sulit terjadi. Ada yang karena berbeda kelompok, mazhab, aliran, kepentingan, perguruan. Padahal kalau itu sampai terjadi, maka tulisan Profesor Samuel Huntington dalam menulis The Clash of Civilization, terjadi kebangkitan setelah Eropa Timur runtuh dikalahkan Eropa Barat, pertama naga yang melihat dan orang Islam yang bangun dari tidurnya. Dan orang Islam yang bangun dari tidurnya itu disampaikan dalam tulisan itu berada di Asia. Dan Asia itu mengarah kemari karena pengalaman peradaban banyak sukunya kayak Daulah Islamiyah Indonesia itu. Mulai yang kulitnya kuning sampai kulitnya putih berwarna. Mulai yang ganteng, hidungnya mancung, sampai yang hidungnya mancung ke dalam, pesek kayak saya. Lengkap. Ya, ada yang rambutnya keriting, ikal, sampai yang kemudian mereka bermacam ras. Dengan sumber daya alam media ini sudah miniatur kekhilafahan. Maka orang takut sekali. Ditakut-takuti dengan kata yang ada di dalam Al-Quran. Khilafah, baiat, kemudian jamaah, jihad, umat. Kemarin aja ketika kita menulis revolusi jihad, itu langsung tuh diserang tuh. Ada dari Pak Samsi Ali mengatakan, kok pakai jihad apa nggak takut? Kalau umat Islam sendiri takut dengan apa yang dia miliki, bagaimana dia membelanya? Inilah hadirin para senior yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para komandan, para guru, alim ulama, para ustaz. Kita kembali ke perjuangan kaum salaf di dalam membawa kitabullah ini sehingga benar-benar utuh dari hulu sampai ke hilir, dari urusan ibadah sampai ngurus negara. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Coba dibagi kertasnya supaya kalau gitu kita melanjutkan belum makan siang. sambil dibagi. Ini salah satu format gerakan yang akan menjadi percontohan di berbagai masjid tentang gerakan yang kita harapkan aman secara hukum. Maka komisi ini kemudian membuat perahu yang disebut koperasi pemberdayaan ekonomi umat atau demi umat. Dia berbeda dengan koperasi yang biasa. Kami butuh masukan. Alhamdulillah Pak Ustaz, koperasi kita secara apa ya, secara akte notaris lah, setelah hukum sudah ada gitu ya. Ya. Memang kita belum bergerak gitu ya. Namun kita teman-teman sudah mulai gitu ya. Karena saya berusaha mencari
sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang pasti ya, kebutuhan masyarakat, tetapi bagaimana caranya kebutuhan itu bisa dipenuhi, namun kita menyampaikan kepada masyarakat atau jamaah kita itu adalah keuntungannya sekaligus untuk menyumbang ke masjid gitu lah. Jadi dengan model seperti itu harapannya muncul keberpihakan gitu ya dari jamaah sendiri untuk mau membeli produk-produk dari masjid. Kita belum bicara mengenai koperasinya, karena kan kalau nanti kita ajak langsung mereka untuk berkontribusi dengan koperasi, khawatirnya terjadi wah nanti uangnya gimana gitulah ya. Jadi itu trauma lah ya. Jadi kita bangun dulu keberpihakannya dulu dengan modal ya, kita jual beras, jual gula, jual minyak, bahkan nanti kita harapkan kita jual pulsa atau pembayaran listrik, kan itu kan ada hasil yang bisa kita gunakan untuk kepentingan masjid. Harapannya itu dulu. Kalau nanti ini sudah mulai jamaahnya ada interest, ada keberpihakan, kepercayaan, baru kita sampaikan kita punya koperasi, Anda naruh uang di sini dan sebagainya. Itulah yang itu. Ya mohon masukan Ustaz. Mungkin gerakan kita itu apakah terlalu lambat atau terlalu keliru atau bagaimana, mohon maaf Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saudara, namanya koperasi karya umat ya. Karya umat sejahtera. Karya umat sejahtera. Kus ya. Karya umat sejahtera. Yang ngasih nama Kus siapa? Perlu diusut itu. Ya. Karya umat sejahtera gitu. Naluri. Karya umat. Ya. Ya. Ambil. Monggo sambil gini. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada Harus nyambung. nama cara berjamaah itu yang lebih bagus, itu kita nggak mau pakai nama koperasi. Pertama, kita dinamakan koperasi, tapi kekuatan tolong menolongnya tidak terjadi. Koperasi itu bisa besar kalau amal jamaahnya jalan. Tapi kalau hanya menamakan koperasi tapi tidak berjamaah, sebenarnya dia bukan koperasi. Sebab dia harus saling tolong menolong. Hanya pakai nama, niru-niru, terus barangkali ada bantuan dari uang negara, dari pelatihan-pelatihan, dan jadi di sini sering disebut koperasi plat merah. Gitu. Atau kemudian membeli kebutuhan anggota itu bagus, tapi sayang kalau kemudian ketika mengumpulkan uang lalu hanya sekedar menjadi investing company. Ngumpulin uang, ayo kita investasikan di mana, kumpulkan. Yang paling bagus seperti ini, koperasi itu organik tumbuhnya. Dari kecil, pelan-pelan aja. Apa sih yang dibutuhkan sama anggota? Ini misalnya bikin koperasi, kan sekarang cukup dengan 9 orang sudah jadi koperasi. Ini butuh sembako, butuh pengadaan, ini barang-barang, adakan barang-barang. Itu yang sebenarnya koperasi. Orang sering buru-buru pengen bikin koperasi, terus pengen punya anak perusahaan, pengen itu, pengen unit usaha yang besar-besar, sementara dia tidak punya. Akhirnya uang yang ada dari anggota cuma dipinjam-pinjamkan, lalu dicari bunganya supaya terjadi positif spread keuntungan. Itu yang kita sampaikan di revolusi
di resolusi jihad itu bahwa harus melakukan revitalisasi syariah, ekonomi syariah lah, ini syariah lah, revitalisasi yang benar. Kalau tidak nanti jadi tempat korporasi itu jadi kayak simpan pinjam, kayak bank kecil aja, gitu. Industrinya nggak besar. Saya kira kalau satu kelompok entitas macam masjid itu lalu membuat kebutuhannya koperasi seperti itu dilakukan, itu udah bagus walaupun belum berbentuk badan hukum. Namun memang perlu diantisipasi secara bersamaan. Khawatir terjadi percepatan dan belum siap. Bahwa ketika terjadi dana yang masuk dari dana-dana kecil berkumpul crowdfunding, kalau kemudian membesar dan dia tidak punya badan hukumnya, di Indonesia ini bisa kena masalah. Ya, crowdfunding yang persis pernah dilakukan Pak Yusuf Mansur. Ngumpulin duit. Maka kemudian dibuatlah waktu itu membantu Pak Yusuf Mansur itu dibikinkan badan hukum namanya koperasi. Ya. Maka untuk membuat koperasi seperti apa yang aman secara hukum, aman secara syar'i, aman secara administratif, dan aman secara politis. Maksudnya aman secara politis itu jangan diganggu-ganggu nih. Ada kekuatan pressure groupnya. Karena kalau dakwah itu tidak punya alat pemukul, dia bisa dipukul. Itu yang disebut dengan kekuatan politis dari gerakan ekonomi ini. Jangan sampai gerakan ini sudah semangat, dipukul, digertak sedikit, langsung cep, langsung diam. Itu yang disebut dengan aman secara politis. Hukum, syar'i, hukum, administratif, dan politis. Kita bayangkan seperti 4 frame. 4 batas frame lukisan itu. Maka badan hukum itu dibentuk, lalu orang bertanya, gerakan semacam ini koperasi untuk badan hukum yang pas seperti apa? Kita di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, dan memang yang mengawal nanti resolusi jihad itu memberi bentuk atau contoh koperasinya. Ini yang contohnya itu, Koperasi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Bentuk organisasi yang diharapkan aman secara syar'i, aman secara hukum, aman secara administratif, dan aman secara politis. Saya tidak bicara partai politik, tapi politis. Di mana kekuatan dakwah ini kalau tidak memiliki unsur bargaining, pemukul, ya pasti nanti dikasih yang gurum-gurum. Mainan. Itu bentuknya. Maka diharapkan nanti koperasi-koperasi masjid yang dibuat, itu kemudian juga sama formatnya dengan koperasi demi umat. Ya, ini kayak kira-kira cetakan nih gitu loh. Kayaknya pakai nama yang sama. Enggak cukup sama. Kalau namanya sama, nanti ditembak. Kalau sudah di TU selesai semua. Namanya harus beda-beda. Tapi satu jaringan. Ya. Jadi misalnya ini koperasi KUS di sini ya. Koperasi Usaha Sejahtera Bersama Oh, karya Usaha Bersejahtera. Karya Umat Sejahtera. Karya Umat Sejahtera. Harus namanya beda-beda. Ini misalnya panjenengan Masjid Al-Ikhlas. Koperasinya namanya Koperasi KUS. Ini masjid di mana? Di Kapelaki misalnya. Nanti bikin nama koperasinya
Misalnya Baitul Izzah. Komandan Jenderal Bahrul tinggal di mana? Di Margaret ya. Margorejo. Ada nama masjid yang dekat? Masjid yang dekat dengan rumah? Masjidnya Imam itu. Ya Branggalan itu. Katakan Ada lebih banyak di kompleknya masjidnya wali kota. Ya, sekarang namanya Bingkara masih Anur. kebetulan baru kemarin ganti Anur kan bukan Pak Alwin. Al-Ikhlas. Katakanlah ayat. namanya Pak Awang. Jadi kita berharap di 1542 masjid di Indonesia itu masing-masing punya koperasi. Dengan bentuk koperasi yang mirip dengan demi umat ini. Persis sama. Formatnya sama. Apa kelebihannya? Manfaat orang menjadi anggota koperasi demi umat itu yang harus juga bisa dirasakan oleh orang yang bergabung di masing-masing masjid. Jadi bentuknya, formatnya, sistemnya, ISO-nya sama. Sama betul. Tapi matur suwun. Tapi namanya beda-beda. Katakanlah jamaahnya, ini katakan bayangannya sekarang anggota koperasi ini pun berapa yang di KUS? Ye. Katakanlah jumlah pengajian misalnya misalnya 50 orang. Ini dibuat sama aja. Di masjidnya Pak Kiai Mangesti, di Masjid Baitul Izzah, anggota dari koperasi masjidnya itu 50 orang juga. Misalnya ya, kita buat permisalan. Kemudian di masjidnya Jenderal Pak Bahrul ini 50 juga. Satu lagi. Misalnya di masjid beliau, Latif, Ampel, Baitul Salam. Katakanlah ada koperasi Baitul Salam 40. Maka pada anggota koperasi biasa, ya anggotanya paling banter ya di daerah itu saja. Katakan tuh udah pol mentok 50, di Pak Kiatris 50, Pak Jenderal Bahrul 50. Paling segitu aja. Mau tarif beras, mau tarif sembako, mau tarif apa. Maka dengan adanya format koperasi semacam ini, kita akan membuat tiba-tiba di koperasi KUS Masjid Al-Ikhlas itu anggotanya tiba-tiba menjadi jutaan. Loh, kok bisa? Kita akan membuat nanti di koperasinya Baitul Izzah anggotanya jutaan. Beliau juga jutaan. Di Baitur Rahman ya. Misalnya. Beliau juga anggotanya yang cuma 50. Setelah dilihat nanti jutaan. Ini yang disebut dengan strategi kancil siput mengalahkan kancil. Gerilya yang kita lakukan semacam ini. Kok bisa begitu? Karena kita membuat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sedikit modifikasi dari hasil protes kita pada 2017 yang ini akan diterapkan.
Sementara koperasi-koperasi itu seringkali berpikirnya seperti seorang kapitalis. Bisa besar kalau ada modal. Kalau nggak ada modal, uang seakan-akan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dengan sayap Baitul Mal, Baitul Tamwil yang dibuat seperti percontohan yang dilakukan di berbagai koperasi ini, maka salah satu poin dari anggaran dasarnya adalah bahwa simpanan wajib kan menggunakan Undang-Undang 25 dari koperasi-koperasi masjid ini itu bisa melibatkan duafa di awal-awal. Kan inginnya seperti duduknya Bilal bin Rabah dan Abdurrahman bin Auf yang sebuah forum. Tapi kalau pendekatan kita hanya kapitalis, hanya modal saja, yang kita pikirin gimana orang kaya bisa ngumpul lalu koperasi kita jalan. Duafanya ada di mana? Ah, nantilah bagi-bagi kalau ada infak-infak. Pantes nggak gede-gede. Seringkali yang terjadi pada pembahasan umat ini, ketika membahas tentang ekonomi Islam, itu hanya dibahas masalah perbankan. Terus kalau masalah karakter tuh jujur, kemudian ada kredo-kredo yang lain lah, efisien di dalam bisnis. Tapi kemampuan jihad menggempurnya itu nggak diangkat. Jarang sekali dilakukan bagaimana kekuatan gerilya mengangkat, menggempur dengan kekuatan yang banyak. Apa aplikasinya? Maka aplikasinya adalah pada anggaran dasar itu, simpanan wajibnya titik-titik. Itu perbedaan mendasar. Ini tertulis 10.000 karena kita udah paksakan ke notaris. Kata notaris nggak bisa Pak kalau ditulis titik-titik. Kalau koperasi yang dulu, sebagian besarnya Koperasi Tani Sejahtera Indonesia, itu bisa. Jadi menjadi anggota koperasi ini, jangan orang itu sampai ngomong lebih mudah masuk Islam daripada masuk koperasi KUS misalnya. Nggak boleh begitu. Orang masuk Islam tinggal baca syahadat. Mengapa simpanan wajibnya kita tulis titik-titik walaupun di situ 10.000 misalnya. Simpanan pokoknya juga sederhana 100.000 tapi bisa dicicil. Apa maksudnya itu? Supaya pertama, seluruh duafa di sekitar Masjid Al-Ikhlas itu serta-merta bisa langsung menjadi anggota koperasi. Artinya dia menjadi owner juga di holding koperasi KUS yang punya nanti anak-anak perusahaan. Kita langsung bisa menerapkan hadis itu. Jadikan duafa juga sebagai owner. Mestinya negara menghadirkan itu. Ketika rakyat ini seharusnya menjadi owner dari BUMN. Badan usaha milik negara itu ownernya itu petani, nelayan, peternak. Rakyat Indonesia itu owner. Ya kan? Kan duit kita yang dipakai. Pajak, beli bensin, naik angkot, bayar listrik, apa semua itu dipakai, disedot ke sana, lalu kemudian dijadikan sebagai usaha milik negara. Itu milik rakyat. Nah, ini yang seharusnya kita ajarkan supaya tidak dinina-bobokkan rakyat itu. Tiba-tiba ketika dia mau bayar sekolah, mau bayar kesehatan, membayar lagi sama perintah. Kalau di luar negeri itu, kita berkata, sakit tinggal masuk, tinggal keluar, nggak usah bayar. Asal menunjukkan keanggotaan sebagai warga negara. Pak, sulit amat Pak, jangan kita ribet-ribet Pak, mengaji di masjid itu yang ringan-ringan saja. Lah bagaimana menghasilkan ulam yang sya'ilallah? Kalau masjid yang dibahas hanya yang ringan-ringan saja. Sementara masalah umat di depan mata. Maka di dalam surat Jin dinyatakan, sesungguhnya masjid itu punya Allah. Non sewu nih, bukan punya pengurus. Surat Jin itu mengajarkan tuh. Masjid ini punya Allah. Maka kalau ada yang melakukan kudeta terhadap Allah, tanggung sendiri akibatnya. Maka kita sebenarnya mengurus masjid ini sedang menjadi PNS, Pak. Pegawai Nabi SAW. Nah, itu.
Kalau kita ngelamar pekerjaan itu sampai ngantri-ngantri itu pengen dapat gaji, pensiun. Pikir apa itu? Pegawai gaji akhirat, masya Allah, masya Allah. Ya. TPU. Masya Allah. Masya Allah. Maka saatnya sekarang mengajak anak muda dan orang-orang di sekitar kita yang sudah senior untuk ngelamar ke masjid, ngelamar kerja, kerja sama Allah, kerja sama bos saja yang hebat-hebat sekarang kena pandemi mangkrak. Lah ini kita nih masih butuh sama Allah walaupun ekonomi sedang melorot. Apa? Jantung supaya terus sehat, saraf-saraf jangan meledak, kaki saraf-saraf jangan dihancurkan, rezeki bisa mengalir yang halal kepada anak. Nah kalau kita ini sudah punya Al-Quran tapi masih bisa mengatakan ini lingkaran setan, itu kan masalah. Nah jadi nanti dengan adanya bentuk koperasi semacam ini, tiba-tiba kita akan gerakkan ketika bersama ini, seluruh anggota koperasi demi umat itu kan teredukasi, akan menjadi anggota koperasi KUS. Anggota koperasi pemberdayaan ekonomi umat se-Indonesia. Bahkan ada mungkin yang tinggal di Australia, tapi dia bisa mendaftar pakai, sudah nggak ada batasnya negara sekarang itu. Sudah tinggal begini jadi anggota, pencet jadi anggota. Itu bersama anggota koperasi KUS berbondong-bondong menjadi anggota koperasinya Pak Kemah. Nah, seluruhnya anggota koperasi ini juga menjadi anggota beliau, Maka ini yang ditakuti oleh orang di luar Islam. Ketika terjadi silaturahim di masjidnya Al-Ikhlas, yang ngundang Al-Ikhlas, silaturahim antar masjid se-Indonesia Al-Ikhlas, maka akan terjadi berbondong-bondong orang datang. Wah, kalau nggak muat, zaman pandemi hibrid aja ada yang online. Loh kok bisa berbondong-bondong? Apakah karena pembicaranya keren, kondang? Bukan. Kalau dulu iya, mengundang silaturahim antar masjid harus mengundang pembicara kondang supaya yang datang banyak. Sekarang beliau cuma mengatakan begini, kami mengundang silaturahim antar masjid, lalu NB di bawahnya, disertakan laporan keuangan anak-anak perusahaan dari koperasi KUS. Nah, Bapak di masjid-masjid yang lain juga sudah menjadi anggota, pasti hadir, walaupun yang ceramah nun sewu misalnya marbotnya saja. Nggak usah mengundang pembicara kondang. Dulu orang membuat silaturahim antar masjid. Tapi lama-lama orang bosan setelah bertanya, kaifahal. Pertemuan berikutnya, kaifahal. Pertemuan berikutnya, bagaimana kabar anak? Bosan lama-lama. Kecuali karena yang diundang pembicara kondang. Tapi dengan konsep ini maka ketika masjidnya Pak Jenderal Bahrul Effendi itu mengundang kita datang ke sana. Kenapa? Karena kita juga anggota koperasi di situ. Karena Bapak juga anggota koperasi di situ. Dan apa yang kita lihat? Laporan keuangan industri di bawah koperasi Bapak yang kami juga anggotanya. Ini akan mengalahkan dulu VOC, kongsi dagang Belanda yang sekarang sudah bergeser bukan ke Belanda lagi. Yang kemudian orang kita berhutang. Ya, dan ini tidak bisa lagi digunting. Tidak bisa lagi gunting persaudaraan ini. Karena titik temunya, nuktotul iltimasnya adalah ekonomi. Mbok yang di sana mengatakan kalau pakai baju yang mandul begini, kalau bajunya orang Islam, yang satu bilang batik, yang satu bilang celana jeans, yang satu bilang sarung, yang satu bilang gamis. Tapi ketika kita bersilaturahim, salah satunya karena ekonomi, nah kita bisa lupakan itu sejenak. Datang berbondong-bondong di sini. Maka koperasi
masjid itu mirip bentuknya seperti koperasi. Ada sayap sosialnya, ada sayap komersialnya, dan ada edukasinya. Tanpa edukasi nggak kuat. Sehingga ketika berharap bahwa masjid-masjid itu bergerak serentak, maka chairman dari masjid-masjid itu diharapkan bergabung di pemimpin-pemimpin di masjid-masjid itu bergabung di Koperasi Demi Umat untuk duduk bersama membicarakan format seperti apa seharusnya. Sekarang sudah ada formatnya, aktenya sudah ada, jalannya sudah ada. Tapi kan namanya kehidupan mungkin ada perlu masukan. Sehingga kita tidak menunggu rapat tahunan untuk membuat perubahan itu, tapi yang kita lakukan adalah rapat pekanan. Di mana rapat pekanannya itu? Di Rabu subuh, waktu kita ngaji. Di Sabtu malam, waktu kita ngaji. Nanti kalau masjid-masjid ini sudah ada, bikin juga yang edukasi kepada anggotanya pada hari yang lain, kita hadir. Maka tiap hari, tiap ngaji. Wah, sibuk amat. Oh, sekarang ngajinya bisa sambil nyetir mobil, bisa sambil nyangkul, sambil tidur-tiduran. Ngajinya bisa setiap saat. Lah, kuotanya, pulsanya dari mana? Lah, kita kan sudah ngelamar kerja sama Allah. Bisa jalan-jalan, naik angkot, beli cendol, bisa begitu. Apalagi nanti dalam format ini, kalau tidak salah saya pernah menjelaskan tentang rekening koran dulu itu. Bahwa anggota yang ikut dalam koperasi itu akan mendapatkan manfaat. Apa manfaat pertama? Dapat ilmu agama. Yang digagas ikut bersama Baitul Izzah. Yang kedua dapat apa? Dapat bantuan sosial ketika anak sakit dan sebagainya. Ada tapi syarat ketentuannya berlaku. Nggak nunggu SHU. Karena kita bukan sekedar koperasi usaha, tapi ada saya Baitul Malnya. Baitul Mal. Yang ketiga, kemudian kita bisa mendapatkan pendapatan. Pendapatan namanya fi amil. Kalau Baitul Mal bergerak, Bapak bergerak mengambilkan zakat infak. Kalau dalam konsep ini 10% langsung dikirimkan ke rekening Bapak. Misalnya non sewu Bapak siapa? Pak Win, Mas Win. Pak Win, anggota Koperasi Demi Umat dan juga anggota Koperasi KUS. Lalu Anda menggerakkan, mengambilkan dana infak untuk Koperasi Demi Umat, juga Koperasi KUS. Maka kita mengirimkan 10% langsung ke rekening koran dia. Nggak harus nunggu SHU 1 tahun. Ini yang disebut dengan sistem Baitul Mal dan Baitul Tamil. Saya tegaskan Baitul Mal dan Baitul Tamil, bukan konsep Baitul Mal wa Tamwil yang sekarang difahami jadi putaran bank kecil. Berbeda, jauh berbeda. Nah, yang berikutnya, apa manfaatnya ikut gerakan semacam ini? Dapat fee marketing. Ada produk ini, misalnya dijual sama-sama oleh kita. Maka kita dijual, dia mendapatkan fee. Enggak usah nunggu SHU. Yang kelima, dapat apa? Dapat fee marketing. Untuk apa? Ketika mencarikan investor yang hendak masuk menyuntik kepada kita, maka dia dapat fee marketing. Jadi koperasi ini beda dengan koperasi biasa. Kan ini adalah koperasi revolusi, perubahan. Revolusi sedang kita ubah. Nah, lalu apa manfaat berikutnya? Ketika nanti ada hasil dari usaha itu, rutin kita bayangkan. Misal, moga terjadi. Koperasi KUS punya 3 anak perusahaan. Yang dibaginya nanti ada pembagianan bulanan, misalnya dari putaran usaha seperti itu. Ini dibagikan pada tanggal 10, tanggal 20, tanggal 30. Tapi Mas Win juga menjadi anggota Baitul Izzah yang punya anak perusahaan yang dibagikannya tanggal 9, tanggal 19, dan tanggal 29. Dan Bapak juga menjadi anggota dari koperasinya Jenderal Bahrul Effendi yang punya 3 anak perusahaan yang dibagikannya tanggal 15, tanggal 5, tanggal 15, dan tanggal 25. Lalu menjadi anggota koperasi dari beliau juga, di mana membagikannya pada tanggal 4, tanggal 14, dan 24. Bisa sejahtera nggak umat ini kira-kira?
Ini jawabannya resolusi jihad ini. Dengan berjamaah. Dan nggak bisa digunting lagi antar masjid itu. Itu udah saudara. Jangan sampai kita bicara persatuan Indonesia tapi nggak ada bentuknya, nggak ada rasanya kita bersaudara. Diserang orang nggak ada yang nolongin. Mau masuk rumah sakit berat tanggung sendiri. Kalaupun ditanggung sama masjid, misalnya satu masjid. Apakah ada kemudian sebuah masjid yang menanggung seluruh jemaahnya sampai kemudian selesai dari pengobatan, melahirkan dan sebagainya? Nggak ada. Kita udah pelajari itu. Tapi kalau ini bergabung, maka pertolongan kepada beliau itu bukan hanya dari masjidnya sendiri, tapi dari masjid kami, masjid beliau, masjid beliau, masjid beliau. Kenapa? Karena beliau menjadi anggota koperasi seluruh masjid. Loh, kok bisa? Uang simpanan wajibnya cuma 500 perak ditaruh, kita terima kok. Jadi dengan uang 50.000 sebulan, dia bisa menjadi anggota dari 100 masjid, koperasi masjid. Kebayang cara membuka ini. Ini yang terjadi sekarang. Makanya masjid-masjid itu dipersamakan bentuknya. Supaya nanti para duafa yang dalam hadis itu harus ikut menjadi pemilik, kita sekarang yang menjawabnya. Gak usah lagi misalnya cuma protes asing. Pas ditanya, mana jawaban Anda? Ya pokoknya kesel doang, nggak bisa. Wa qul malu fa isyarallahu malakum warsul mu'min. Yang begini ini nggak bisa di zoom. Kamu nggak pakai? Berapa hal penting begini bahaya kalau sudah di zoom. Monggo kalau tambah. Monggo. Saya pernah datang sana. Ada lagi yang lebih hebat dari Jogokarian. Namanya Masjid Bilioner. Di Kalimantan. Iya. Kapal menjalan. Nama Masjid Bilioner itu diambil di Masjid Bogor. Kami di Bogor. Kalau Jogokarian itu adalah menjadikan gerakannya itu masjidnya saldo 0. Saldonya 0. Yang di Jogja. Iya, di Jogja. Saya benar pernah sana. Formatnya sama. Bahwa masjid itu bukan punya pengurus. Karena surat jin itu. Dan masjid itu harus menghasilkan pemberani. Harus berani pasang badan untuk umat. Maka apa yang dilakukan oleh pengurusnya? Pengurus itu memberikan kepeloporan di awal-awal. Pintu toiletnya banyak untuk memberikan pelayanan. Karena masjid itu harus memberikan pelayanan pada musafir, pada rakyat. Baru bicara mau nyalonkan jadi legislatif atau jadi kepala daerah dari masjid. Baru boleh gitu. Belajar dulu di masjid, begitu caranya. Jadi abang beca apa itu enak datang ke masjid. Nyaman, mandi kayak mandi hotel. Rugi nanti kita kerja sama Allah, kayak kita aja jadi ownernya. Allah nanti yang bayarin airnya. Wah itu nggak pernah ada cerita uangnya habis bayar air, bayar listrik, nggak ada. Nah karena pintunya toiletnya banyak, maka berebutlah pemimpin-pemimpin dari masjid itu untuk menjadi teladan. Jadi di pintu toilet yang pertama itu tertulis nama M. Jazir. Apa ini? Ustaz Jazir itu yang menjadi ustadz pertama, lalu menjadi pembinanya itu, namanya ada di masjid. Jadi di pintu toilet pertama. Pintu toilet kedua ke pengurus kami ini rebutan. Apa maksudnya? Itu dijelaskan itu kepada jamaah. Toilet ini yang bertanggung jawab adalah Pak Ustadz Jazir. Kenapa? Tuh lihat namanya. Ustadz Jazir. Toilet ini yang bertanggung jawab. Misalnya kalau di sini. Ini Pak Jenderal Mukhlisin. Toilet ini Pak Jenderal Bahrul misalnya. Jadi terjadi competitiveness leadership. Jadi orang pengen tahu.
Kalau musolanya, kalau toiletnya Pak Jasir kayak apa sih? Katanya orangnya bersih, pejuang. Emang bersih. Toiletnya, lantainya bersih. Kemudian sabun cucinya lengkap, odolnya lengkap, pasta giginya lengkap, gantungannya lah bagus, showernya bersih. Jadi beliau sebagai pemimpin itu beri contoh, ngesek sendiri kalau perlu.